Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng aku Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, baik, di episode ini aku mau coba sharing tips agar tidak lagi boros uang. Nah, buat yang pengen tahu pembahasannya, boleh simak video ini sampai selesai. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe dan nyalakan loncengnya dari sekarang biar nanti dapat pemberitahuan kalau ada video terbaru dari aku. Dan seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, di sini aku nggak ada niatan untuk menggurui, aku cuma pengen sharing aja. Berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Baik, langsung aja yang pertama, tips agar tidak lagi boros uang yaitu kenali penyebab boros uang. Nah, ini penting banget ya. Kita harus paham, kita harus kenali diri. Selama ini yang ngebuat aku boros uang tuh apa? Misalkan nih, aku tuh boros uang kalau udah ngebuka aplikasi belanja online, pasti aja pengen check out. Atau misalkan kalau udah hangout sama teman-teman, udah jalan sama teman-teman, niatnya cuma makan doang, tapi ngelihat ini ngelihat itu pengen beli. Nah, harus paham kelemahan teman-teman itu apa. Kalau udah paham, coba dihindari. Jangan terus aja kayak gitu. Udah tahu kalau ngelihat aplikasi tuh pengennya belanja, terus aja diliatin aplikasi belanja online. Atau mungkin kalau buka TikTok nih, di scroll pengen belanja mulu, terus aja dilakukan kegiatan seperti itu. Nah, kalau seperti itu pasti akan menyulitkan teman-teman untuk bisa menahan diri ya, untuk bisa hemat. Karena apa ya? Karena tidak dihindari penyebabnya. Harusnya teman-teman itu mempermudah diri untuk apa? Untuk tidak tergoda, bukan malah melakukan aktivitas yang jelas-jelas ngebuat teman-teman pengen belanja terus, boros terus, kayak gitu ya. Jadi sekarang silahkan kenali kelemahan diri, apa sih selama ini yang ngebuat aku tuh boros uang? Atau misalkan kemana-mana bawa uangnya terlalu banyak, jadi nggak kekontrol pengeluarannya, berarti solusinya gimana? Kemana-mana bawa uang secukupnya, kayak gitu ya. Atau mungkin aku tuh gara-gara ada m-banking nih, jadi gampang kalau mau check out tuh, berarti coba ditutup atau dipersulit aksesnya. Agar apa ya? Agar tidak mudah untuk melakukan kegiatan borosnya, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, tips agar tidak boros uang yaitu berpikir dahulu baru bertindak. Nah, jadi coba biasakan kalau mau melakukan sesuatu harus dipikir dulu, kemudian bertindak. Jangan ibaratnya bertindak dulu kemudian kepikiran. Misalkan nih, teman-teman pengen membeli sesuatu, biasakan untuk berpikir dahulu, jangan langsung dibeli. Kebanyakan orang nih tidak membutuhkan barang tersebut, tapi pengen cuma keinginan sesaat, kemudian dibeli, senangnya sebentar, kesananya malah nyesel. Kenapa sih aku malah beli ini? Padahal kan ini tidak terlalu penting, aku tidak butuh. Ujungnya apa? Ada penyesalan. Makanya biar tidak ada penyesalan, kalau mau melakukan sesuatu, terutama dalam konteks ini, mau mengeluarkan uang, coba dipikir terlebih dahulu, biar tidak ada penyesalan kesananya ya. Jangan ibaratnya ngelakuin dulu, baru kepikiran. Jadi dibalikin ya, dipikir dulu, baru bertindak, bukan bertindak dulu kemudian kepikiran, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, tips agar tidak lagi boros uang yaitu menyadari yang kita butuhkan bukan hanya kesenangan tapi juga ketenangan. Gimana sih maksudnya? Kayak gini lah teman-teman. Kebanyakan orang itu terlalu mengikuti keinginannya, apalagi ngelihat orang lain, beli itu ikutan, beli ini ikutan. Gak apa-apa sih, yang penting mah senang, uang-uang sendiri emang benar. Tapi kalau melebihi batas kemampuan, jangan sampai ibaratnya uang tabungan semua dihabisin, atau mungkin sampai ngambil cicilan yang melebihi batas kemampuan. Mungkin teman-teman senang saat itu, tapi kesananya menjadi beban ya. Makanya yang kita fokuskan bukan cuma kesenangan, tapi ketenangan. Percuma kita misalkan senang memiliki barang yang diinginkan, tapi kitanya enggak tenang, kepikiran gitu ya, gimana nih uang untuk setornya tiap hari, tiap bulan dikejar-kejar mulu, harus bayar setoran, senangnya cuma sebentar, tapi kesananya enggak tenang. Makanya penting banget ya, kita jangan cuma fokus kepada kesenangan, kita harus fokus juga pada ketenangan, karena sejatinya yang kita butuhkan itu ketenangan, bukan cuma kesenangan. Contoh kayak gini ya, ada orang yang profesinya kurang baik, dia mengambil harta milik orang lain. Dia bisa senang, iya benar, dia bisa senang dengan uang tersebut, tapi belum tentu tenang, kepikiran gimana ya kalau ketahuan. Jadi ayo mulai sekarang kenali kemampuan diri sendiri, jangan punya terlalu banyak cicilan melebihi batas kemampuan, karena kata aku tadi, bisa senang percuma kalau tidak tenang, kayak gitu ya.
Nah, oke, mungkin cukup sekian pembahasan di episode ini. Sekali lagi aku nggak ada niatan untuk menggurui, aku cuma pengen sharing aja. Berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Kalau suka dengan video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.